Sebelum melanjutkan tayangan ini, please jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau tayangan ini dirasa bermanfaat, biar kita makin semangat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Wicaksono di channel kesayangan orang-orang yang berpikir, dimana lagi kalau bukan di Garis Lurus. Kali ini kita kedatangan seorang tamu besar ya. Tapi mungkin lebih enaknya saudara Taufan Aldiansyah ini namanya ya, untuk memperkenalkan dirinya sendiri ya. Mas Taufan, boleh diperkenalkan siapa Mas Taufan? Gitu. Ya, nama saya Taufan Aldiansyah, panggilannya Taufan. Jadi sehari-hari saya punya memimpin lembaga keuangan syariah, terus kadang nulis buku, juga sekarang lagi aktif lagi nyelesain kuliah S3 di bidang ekonomi Islam. Ya mungkin itu aja. Ya. Lembaga keuangannya namanya BMTDAS. Nanti ya kita Mas? ngobrolin lagi. BMTDAS ya, BMTDAS. Singkatannya apa Mas? DAS itu Damai Amanah Sejahtera. Wih, philosophical sekali ya. Nah, aku tertarik nih. Aku kan kemarin dapat kiriman buku dari Mas Taufan Aldiansyah, judulnya Optimalisasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah nih ya. Nah, oh ya, ini ya. kamera. Betul. Nah, aku sempat baca-baca nih Mas, cuma mungkin belum banyak ini karena waktu untuk mempelajari ini kayaknya nggak mudah kalau dicerna dalam waktu yang cepat ya kan. Jadi agak lamban sedikit. Di sini aku berat karena secara basic keilmuan mungkin belum nyampe ya. Nah, ini aku tertarik ini Mas, ada beberapa hal yang dari awal aku sudah langsung ini kayaknya poin penting gitu kan. Di prakata penulis Mas Taufan kan menjelaskan kalau adanya kelemahan mendasar soal perbankan syariah, yaitu sebatas pemahamannya persoalan akad saja Mas. Nah, menurut Mas Taufan sendiri, pemahaman yang substansial dari perbankan syariah itu kayak gimana sih? Atau lebih tepatnya bank syariah itu apa gitu menurut Mas Taufan sendiri? Iya. Oke, thank you nih. Baru awal pertanyaannya udah berat. Nggak pemanasan dulu ini apa pertanyaan? Iya, soalnya bukunya juga langsung berat. Ya, saya coba jawab aja lah ya. Jadi gini, yang biasa dipahami teman-teman itu kan, bank syariah itu apa sih? Gitu kan. Perbedaannya di mana? Yeah. Pasti fokusnya bilangnya akadnya beda. Akadnya kebanyakan. Bedanya apa? Akadnya. Orang selalu tanya gitu. Kalau syariah itu nanti ada istilah-istilah Arabnya, kayak misalnya musyarakah, mudarobah, murubahah, salam istisna dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, orang terkonsentrasi sama itu. Gitu. Padahal sebenarnya ekonomi Islam itu atau bank syariah itu yang sebagai wujud representasi dari ekonomi Islam itu kan sebenarnya nggak sekecil itu. Jadi luas sebenarnya. Begitu. Jadi gampangnya gini. Jadi lebih luas daripada itu. Sebenarnya yang lebih mendalam sebenarnya kalau menurut saya adalah bagaimana membangun sebuah budaya yang memang berlandaskan aturan atau ajaran-ajaran Islam. Kalau saya sih seperti itu. Jadi tidak hanya pada persoalan akad saja, termasuk bagaimana hubungan atau relasi dari internal pengelola perbankan syariah itu dengan keluar gitu. Jadi harusnya ada perbedaan, harusnya ada yang dirasakan berbeda ketika seseorang itu berbicara dengan seorang account officer atau petugas yang bekerja di lembaga keuangan syariah. Nah, budaya ini yang sebenarnya harusnya lebih di blow up gitu. Karena persoalan ini lebih mendasar kalau menurut saya. Sehingga yang sekarang dirasakan oleh masyarakat itu kan akhirnya banyak orang yang sekarang
berkomentar negatif, kayak misalnya sama aja, bedanya Iya, apa sih? betul. Sama aja. Ya bedanya cuma kalau ketemu assalamualaikum gitu. Nah, hal seperti ini yang menurut saya memberanikan diri untuk mengkritik saya sendiri, terutama karena saya pengelola lembaga keuangan syariah, mengkritik ke dalam terutama ke lembaga keuangan syariah saya. Jadi pengennya tuh Mas, kita tuh melayani melayani rekanan kita atau nasabah atau anggota kita yang memang benar-benar dengan berdasarkan nilai-nilai syariah, bukan hanya kita jualan dalam tanda kutip, jualan ini loh akad saya berbeda. Kira-kira gitulah. Kalau dijelaskan mungkin masih panjang. Oh iya. Secara singkat seperti itu. Ya karena kan waktu dulu saya juga sempat ini kan tanya-tanya soal perumahan gitu kan. Sempat juga dengan menggunakan pihak ketiganya itu bank syariah. Tapi juga tetap menerapkan sistem bunga itu kayak gimana tuh Mas? Karena waktu itu kan saya sama sekali belum ada pemahaman tuh soal perbankan syariah. Tapi di situ tetap menetapkan bunga gitu loh. Untuk KPR itu kayak gimana Mas? Atau memang belum sesuai konsep syariahnya atau kayak gimana? Kalau itu di Indonesia ya, kalau di Indonesia sebenarnya semua perbankan itu tidak mungkin menerapkan istilah atau sistem bunga, tidak kenal sistem bunga. Yang dikenal di perbankan syariah itu margin namanya. Oh iya. Margin keuntungan ya, karena berbasis jual beli. Iya. Jadi ketika Dimas ini beli rumah 200 juta, nanti kan bank mengatakan ke Mas Dimas di dalam akad itu saya mohon diberi keuntungan sebesar 100 juta misalnya seperti itu. Jadi jadi Mas Dimas beli rumahnya bukan 200 juta tapi 300 juta. 300 juta itulah yang kemudian nanti diangsur Mas Dimas selama 10 tahun, nanti jumlahnya berapa kayak gitu. Jadi kayak di awal sudah kita sepakati harganya berapa, harga jualnya berapa. Karena bank itu bukanlah yang memproduksi rumah, jadi bank kan mengambil rumah itu ke developer, biaya perolehannya 200 juta, kemudian 200 juta itu memberikan atau mensyaratkan keuntungan 100 juta kepada Mas Dimas, ya nanti Mas Dimas harga perolehannya sudah 300 juta, bukan 200 juta dengan bunga 100 juta, enggak seperti itu. Itu kan ya sekali lagi itu Mas berputar-putar di area akad sebenarnya. Oh iya. Jadi sebenarnya kan secara prinsipal berarti uang dengan barang ya, bukan uang dengan uang ya berarti ya Mas ya. Berarti pertukarannya uang dengan barang dulu. Iya kan? Baru setelah itu barangnya ada kesepakatan lagi dari pihak ketiga tersebut, katakanlah bank syariah, untuk kira-kira margin dari penjualannya ini mau berapa gitu ya Mas ya berarti ya? Penjualan rumahnya. Ya, betul. Nah, betul. Nah, berarti apakah di Indonesia ini benar-benar perbankannya ya sejauh ini yang kita kenal itu memang sudah syariah atau belum nih Mas Topan? Karena kan kita juga belum terlalu mengerti kan? Gini, kalau kita bicara perbankan syariah udah syariah apa belum? Yang pertama kita harus merujuk kepada aturan di negara kita ya, karena secara umum kita kan negara yang pemerintah yang kita harus ikut ya sama pemerintah, dan di Islam pun sama seperti itu. Nah, pemerintah pun sudah memberikan fasilitas mengakomodir para ulama. Maka dari itu ada organisasi yang namanya Indonesia. Nah, Majelis Ulama Indonesia itulah yang kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa untuk sebagai pijakan lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah di Indonesia itu menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, pegangan kita sebenarnya itu aja gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau acuannya kita terhadap Majelis Ulama Indonesia, ya semua perbankan syariah di Indonesia ini memang sudah sesuai dengan syariah, gitu loh, sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi
aman sih kalau menurut saya. Nah, hanya saja jikalau ada oknum-oknum atau ya sebagian orang-orang atau mungkin organisasi yang memang dianggap tidak sesuai, tentu saja ini nggak bisa digeneralisir ya. Kemudian ini belum sesuai syariah ya kan, gitu juga. Nah, kalaupun ada di Islam kita mazhab atau di Islam ini, di Indonesia ini kan lembaga yang mengeluarkan fatwa itu kan ada banyak, nggak cuma MUI aja gitu. Jadi ormas-ormas Islam pun mengeluarkan fatwa. Nah, kalau itu kita sudah di luar konteks sebenarnya, dalam artian yang kita berbicara di dalam koridor Indonesia, di mana pemerintah sudah bekerja sama dengan Majelis Ulama dan dialah yang boleh mengeluarkan fatwa tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah. Jadi selama acuannya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu sebenarnya clear. Gitu. Nah, yang membuat sebenarnya kadang orang punya keraguan pandangan yang berbeda-beda karena memang mereka menggunakan acuan yang berbeda gitu kan Mas. Jadi fatwanya MUI dibenturkan dengan fatwanya misalnya di Arab Saudi misalnya gitu ya, tentunya ini sudah berbeda. Nah, muatan lokalnya udah berbeda karena mungkin yang namanya aturan atau fatwa-fatwa itu pasti juga tidak akan meninggalkan unsur-unsur di mana tempat aturan atau fatwa itu dikeluarkan oleh seorang ulama. Kira-kira gitu Mas. Oke. Kalau itu sekali lagi ini menurut pandangan saya. Ya ini juga kan untuk kadang-kadang masih ada yang ragu-ragu kan menilai atau memahami bank syariah itu nanti kurang syariah gitu kan. Mungkin kan ya contohnya ada dengan adanya BMT Das ini ya bisa mewakili ya, barangkali teman-teman ragu terhadap perbankan syariah, BMT Das ini sudah syariah ya. Nah, Insya Allah. Mudah-mudahan kita berusaha lah Mas. Kita berusaha. Jadi pasti belum jauh lah dari sempurna, tapi kita coba terus berusaha lah. Intinya menyesuaikan dengan kearifan lokalnya juga ya Mas Topan ya. Oh iya, itu harus. Jadi tidak boleh tidak boleh kita mengabaikan di mana kita hidup gitu. Budaya di tempat tinggal kita, di sekitar kita tidak boleh ditinggalkan pasti. Oke. Nah, ini nih Mas, aku sempat baca nih di sini nih ya. Ada pernyataan dari Mas Topan sendiri, bank syariah di Indonesia seperti kelelahan menghidupi dirinya sendiri nih. Nah, memang seberapa krusialnya kondisi perbankan syariah gitu sih Mas? Atau kritis banget atau kayak gimana? Karena kita kan nggak pernah melihat juga kinerja perbankan syariah. Itu gimana Mas? Jadi kenapa saya ngomong seperti itu? Jadi memang karena satu sisi ya, sekali lagi saya ingin otokritik atau memotivasi kita sebagai lembaga keuangan syariah bahwa sebenarnya kita itu masih secara kinerja kita masih jauh di bawah lembaga keuangan konvensional gitu loh. Nah, maka dari itu saya menggunakan kata-kata yang sebenarnya lebih kepada memotivasi sebenarnya. Jangan sampai kita kelelahan gitu loh, kelelahan untuk menghidupi diri kita sendiri aja lelahan. Jangan sampai kita seperti itu. Sebenarnya arah saya seperti itu, lebih kepada memotivasi. Karena gini, by data, kebetulan riset saya juga di perbankan syariah, memang rata-rata return on asset atau kita kenal labanya lah ya, gampangnya gitu, perbandingan laba dengan aset perbankan syariah itu memang masih jauh di bawah perbankan konvensional. Padahal kalau kita ngomong ideal, Islam ini kan rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi alam semesta. Jadi kalau kita membangun organisasi yang berdasarkan nilai-nilai Islam, seharusnya itu jauh lebih baik daripada yang belum menerapkan itu. Ya kan? Betul. Sepakat kan? Sepakat. Nah, itu dia, makanya saya otokritik. Berarti apa? Ada yang salah nih dengan apa yang kita jalani, dan ini kita harus cari bareng dan kita bangun bersama-sama. Bukan malah justru kita mendegradasi
perbankan syariah itu sendiri dengan komentar-komentar yang kontraproduktif seperti yang tadi Mas Dimas tadi sampaikan. Wah, syariah belum sih, kok masih gini lah. Itu kan justru malah kontraproduktif ya, malah bisa semakin menurunkan lembaga keuangan syariah. Jadi kira-kira jawaban saya seperti itu, Mas. Oh, nah kan kita kan untuk mayoritas sendiri di negara ini kan Muslim ya Mas Topan, tapi kenapa kayak hegemoninya seperti kurang atau kayak gimana ya Mas Topan, makanya seperti kelelahan menghidupi dirinya sendiri itu memang karena keuntungannya nggak sebesar dengan bank konvensional. Nah itu kenapa? Padahal kita kan udah jelas-jelas mayoritas Muslim nih, atau memang belum ada ketertarikan sendiri bagi sebagian besar masyarakat kita untuk ke bank syariah gitu, gimana Mas? Jadi kalau menurut pendapat saya tuh gini, kita mayoritas Muslim, ya kan? Mayoritas Muslim, tapi kita sendiri belum percaya kepada kepada perbankan syariah. Banyak yang belum percaya. Nah, kenapa belum percaya? Persoalannya kan seperti itu. Benar. Karena yang tadi yang saya tulis di situ bahwa bank syariah masih berkutat kepada isu-isu tentang akad. Nah, sedangkan kalau tadi ilmu ekonomi kita belajar misalnya tentang pemasaran, itu kan ada istilah customer deliver value ya. Jadi apa itu, nilai ya. Jadi intinya kan gini lah, gampangnya gini. Apa yang customer keluarkan, ya kan? Apa yang customer keluarkan itu harus lebih kecil daripada apa yang customer dapat. Prinsip orang beli kan gitu. Iya. Mas Dimas keluarin 10.000 nih, ya kan? Tapi value atau nilai yang Mas Dimas dapat kan pengennya lebih dari 10.000 dong, ya kan? Harusnya kan seperti itu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sebenarnya yang terpenting adalah memberi value yang lebih kepada customer atau kepada nasabah atau anggota misalnya bentuk badan koperasi. Nah, ini yang masih jadi PR gitu loh Mas. Jadi kenapa trust itu belum terbangun dengan baik? Ya karena memang ya kan value-nya memang belum maksimal. Kita masih masih kalah dibanding dengan perbankan konvensional, dan ini PR bersama. Tapi saya yakin optimis, insya Allah ke depan kalau makin banyak orang yang mempelajari ekonomi Islam misalnya, saya yakin perkembangan perbankan syariah akan jauh lebih baik dari hari ini. Saya rasa mungkin seperti itu Mas, gambarannya. Memang kenapa perbankan syariah ya kalau kata Mas Topan tadi kan value ya, soal value yang kita dapetin. Kenapa perbankan syariah nggak bisa menawarkan value yang lebih besar mungkin ketimbang bank konvensional? Itu kayak kenapa Mas, kira-kira Mas? Ya justru itu yang jadi PR bersama kan, yang tadi saya sampaikan. Kita lagi ikhtiar bersama-sama untuk menciptakan value yang lebih kepada customer, tetapi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai dan konsep syariah itu sendiri gitu loh. Nah, ini yang memang sedang dibangun bersama-sama, istilahnya seperti itu. Banyak sih sebenarnya peluang-peluang untuk meningkatkan value ya, terutama kalau menurut saya yang sederhana aja, misalnya bagaimana perbankan syariah menampilkan kesan yang lebih membumi, misalnya lebih membumi dalam artian jangan sampai perbankan syariah itu terkesan eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu, ya kan? Benar. Nah, ini juga kan PR, gitu. Nah, ini saya ambil contoh kecil aja. Masih ada kesan bahwa bank syariah itu punya sebagian orang loh, kayak gitu, orang-orang yang seperti ini. Kalau orang-orang yang misalnya dia dalam tanda kutip masih berpakaian bebas atau apalah gitu, komunitas motor, komunitas musik atau komunitas apa, itu sepertinya kayak jauh dari situ. Nah, ini salah satu hal yang menurut saya juga bisa menjadi peluang bahwa sebenarnya kita harus lebih terbuka lagi dan lebih inklusif lah untuk bisa merangkul semua komunitas. Itu mungkin salah satu contoh aja, sehingga komunitas-komunitas yang
jauh, selama ini kesannya jauh juga dari ekonomi Islam atau perbankan Islam, ya bisa dirangkul juga dengan pendekatan yang lebih humanis, lebih asik lah, lebih santuy kalau bahasa lebih sekarang. santuy. Berarti harus lebih luas lagi segmennya ya. Mungkin terkadang pemahaman kita kan nilai-nilai Islam itu hanya bisa diaplikasikan dalam atau kita yang punya agama Islam juga gitu kan. Artinya padahal nilai-nilai Islam itu juga bisa diaktualisasikan bagi non muslim juga kan, artinya kan Mas, kayak misalkan yaitu bagi hasil dan segala macam itu kan bisa juga diterapkan bagi orang-orang non muslim dan lebih luas lagi segmennya. Mungkin kayak gitu kali ya Mas ya. Betul banget Mas, betul. Dan di kita juga kayak di tempat saya misalnya di BMD Das ini Mas, itu banyak juga yang non muslim gabung. Oh, wah keren juga tuh. Banyak juga. Jadi ya itu yang semangat itu yang aku coba pengen kembangin. Banyak lah kalau kita cerita di luar negeri, terutama yang perkembangannya luar biasa sebenarnya tentang ekonomi Islam itu kan di Inggris malah. Oh. Kita udah tahu kan bahwa wali kota London kan muslim juga kan. Yeah. Di Inggris itu perkembangan ekonomi syariah bagus banget. Malah bagus ya Mas. Orang-orang itu kenapa kira-kira Mas kalau boleh tahu di Inggris bisa bagus kayak gitu perkembangannya? Ya karena satu di Inggris itu untuk pengembangan ekonomi syariah itu emang sudah lebih ke sains ya, lebih ke sains. Jadi mereka sudah tidak terlalu yang saya tulis itu di buku itu ya. Yeah. Tidak hanya fokus pada akad-akad saja, gitu loh. Mereka sudah benar-benar mengembangkan ekonomi syariah secara lebih luas. Maka dari itu sebenarnya kita sangat mendorong literatur dari terutama dari Eropa itu untuk terkait ke ekonomi Islam itu untuk bisa kita serap di Indonesia. Karena emang mereka kan bukan lebih logis ya, tapi budaya mereka kan sebenarnya lebih rasional, rasional. Sehingga lebih rasional kan, karena rasional itulah kemungkinan di Inggris itu akhirnya konsep ekonomi syariah itu bisa diterima dengan baik, even oleh orang yang tidak beragama Islam. Nah itu mungkin salah satu juga inspirasi yang harus yang harus kita tarik juga di sini. Oh iya, berarti sebenarnya perbankan syariah itu bisa menjawab kebutuhan, yaitu secara rasional pun bisa menjawab kebutuhan itu kan sebenarnya. Terbukti dengan di Inggris juga perkembangannya lumayan baik. Hanya mungkin kitanya sendiri yang kadang mungkin belum membuka diri terhadap wawasan tentang perbankan syariah. Mungkin kayak gitu kali ya Mas ya. Jadinya kita masih agak defensif gitu kan, karena belum mempelajari perbankan syariah itu seperti apa sih gitu kali ya Mas ya. Iya betul ya, karena itu juga yang masih ada kesan eksklusif ya, benar. Jadi ada kesan eksklusif. Nah itu yang harus udah dibuang aja gitu. Jadi kayak misalnya saya sering ngomong sama teman-teman gitu, saya pakai kaos misalnya hari ini, apakah ini melanggar syariah? Kan enggak. Jadi nggak harus yang penampilannya seperti itu gitu. Syariah kan bukan masalah itu, tapi lebih pada ke esensinya kita gitu. Karena contoh ini lucu nih, Jadi saya tadi ada kiriman di grup ya. Jadi di Denmark itu ada sebuah supermarket yang ada sensor tersenyum. Oh iya. Sensor tersenyum. Ya kan, mungkin udah lihat. Jadi kalau orang masuk ke situ dia nggak senyum, pintunya nggak mau buka. Pintunya nggak mau buka. Nah, ini kan Islami banget loh. Iya, benar-benar nilai-nilai Islam itu betul. Iya lah, itu dia value-nya kan dapat kalian kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak harus nilai-nilai Islam itu sangat bisa diterima oleh orang yang non Muslim sekalipun. Yang penting kita cermat dalam menjalankannya. Iya, betul. Itu kan menurut saya sesuatu yang kayak saya misalnya di lembaga keuangan syariah kayak kepukul gitu loh Mas. Iya.
ini orang Denmark aja kan bisa Ya, benar. sesyariah itu gitu loh. Iya, iya, iya. Orang non muslim lebih syariah daripada orang muslimnya sendiri ya. Iya, Dalam hal itu, konsep konteks itu, itu. saya sepakat. Iya. Dalam hal itu ya, Dalam hal itu. dalam hal itu iya. Nah, Mas Topan ini sendiri kan alumnus perbankan konvensional ya. Ya kan, karena sudah Ya, cukup betul. lama di konvensional. Nah, ini saya mau tanya nih, kenapa Mas Topan memilih lembaga keuangan syariah? Kenapa nggak seumpama meneruskan lagi keuangan konvensional atau bikin bank baru tapi konvensional gitu loh? Kenapa memilih lembaga keuangan syariah? Wah, ini berat juga ya pertanyaan. Ya, pasti ini kalau ini jawabannya memang agak sulit ini. Jadi Iya. kan karena kan ya pada prinsipnya gini, saya sangat menghargai teman-teman yang bekerja di perbankan konvensional. Perjuangan mereka bagaimanapun juga mereka punya kontribusi besar terhadap bangsa dan negara kita gitu. Tetapi saya ingin ingin mencari konsep yang menurut saya lebih nyaman saya jalani oleh diri saya sendiri. Jadi saya tidak bisa mengeneralisir itu. Jadi saya mencari, oh ternyata saya mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika saya mempelajari ekonomi syariah. Jadi itu memantapkan saya untuk membangun lembaga keuangan yang berkonsepkan syariah. Intinya lebih pada kedalaman pemikiran dan kedalaman perasaan saya aja sih, lebih ke situ sehingga kayak musik lah, selera orang, misalnya orang suka musik, suka jazz, suka kan nggak bisa kita jelasin. Kalau saya suka jazz, Mas Dimas suka rock, kan saya nggak bisa bilang rock nggak keren gitu kan, nggak gitu. Dan saya nggak bisa maksain juga Mas Dimas suka jazz kan, itu kan udah sudah wilayah privat lah kalau menurut saya itu. Jadi saya sih seperti itu. Jadi saya mencari yang memang lebih saya pikir itu lebih serap dengan saya. Sekali lagi bukan berarti yang di perbankan konvensional itu nggak bagus atau apa ya, nggak ada lah. Ya kayak ibaratnya di musik lah, selera masing-masing. Iya. Toh tujuannya sama, kita mencari keberkahan, kemaslahatan untuk banyak orang. Apalagi mungkin karena kondisi perbankan syariah juga belum optimal, jadi Mas Topan kan juga terdorong tentunya kan untuk mengoptimalkan kinerja bank syariah. Jadi konvensional dan syariah sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi juga kan akhirnya gitu mungkin kali ya Mas ya. Ya betul sekali, karena kita ingin sesuatu yang berbeda, atau kita ingin mencoba membangun dari dalam terkait dengan organisasi atau lembaga keuangan syariah itu sendiri. Kalau kita cuma di luar ya kita nggak akan tahu. Ya. Jadi itu saya waktu saat itu putusin ya kita harus masuk gitu. Nggak bisa kalau kita sedikit apapun kita kontribusinya, tapi saya di dalam dan mencoba masuk ke situ. Gitu loh. Ya semangatnya, spiritnya gitu aja sih sebenarnya. Ya, siap. Nah, lanjut. Ini kan saya ulang ya judulnya, ini kan optimalisasi kinerja keuangan perbankan syariah, perspektif makro dan mikro. Lah, optimalisasi. Nah, bagaimana sih ketika kinerja perbankan syariah itu optimal? Karena di sini optimalisasi berarti kan kalau optimal itu seperti apa? Apa dampak signifikannya terhadap perekonomian Indonesia, Mas Topan? Oke, jadi udah agak teknis ya ini. Jadi sebenarnya kalau ekonomi syariah itu sebenarnya kan ya satu hal yang menjadi dasar ekonomi syariah itu kan setiap transaksi itu memang harus diiringi dengan jadi sektor keuangan dan sektor real itu harus berjalan secara bersama-sama lah. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada unsur spekulasi. Seperti itu. Jadi yang dihilangkan dari
ekonomi syariah itu spekulasi. Iya, betul, Kenapa betul. kita Kayak judi lah ya kita Mas ya. menghindari ya, misalnya itu. Jadi ketika ekonomi perbankan syariah itu ekonomi syariah yang tentunya tiangnya adalah perbankan syariah itu berkembang besar, maka transaksi yang berbau spekulasi ini akan menurun, akan berkurang. Nah, tentunya ketika spekulasi yang mungkin tadi Mas Dimas menyebutnya ada yang kayak berbau kayak judi gitu, ini menurun ya tentunya ini udah sangat akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan atau kemaslahatan atau kemakmuran masyarakat. Karena kan boleh jadi kalau sekarang kita GDP-nya tinggi, tapi pertanyaan mendasarnya saya, GDP tinggi itu apakah benar-benar transaksi yang ada dasarnya? Ini kan pertanyaan mendasar. GDP apa ini dulu nih? Ya, barangkali bisa dijelaskan. Gross domestic produk ya? Ya. Itu dijelaskan dulu Mas Topan. Barangkali teman-teman kan belum tahu juga. Oke, atau yang kita kenal biasanya produk domestik bruto. Iya. Atau biasanya ukuran ekonomi yang menjadi ukuran ekonomi sebuah negara. Oh ya. Ukuran ekonomi sebuah negara kan biasanya pakainya GDP itu. Oh iya. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah DJP saat ini atau produk domestik bruto saat ini dibandingkan dengan produk domestik bruto tahun lalu. Oh iya. Jadi kalau Indonesia itu tumbuh kan sering dengar kan ekonomi kita tumbuh 5%. 5%. Acuannya kalau di Indonesia, misalnya gitu ya. Nah, acuannya kalau di Indonesia itu kan GDP itu gross domestic product. Dari tahun ini dikurangi dengan tahun lalu. Kalau teman-teman yang kuliah di ekonomi udah pasti. Ini semester pertama nih. Iya. Semester pertama udah dapat tuh. Iya. Ya, yang itu loh C tambah G tambah I dalam kurung X kurangi M gitu kan. Ya gitulah. Jadi intinya ukuran ekonomi suatu negara. Nah, dan biasanya itu dipakai untuk membandingkan perekonomian negara satu dengan ekonomi negara lain. Terus juga untuk menghitung apakah negara tersebut tergolong kategori negara menengah, negara maju, atau negara berkembang, atau negara masih terbelakang. Ya biasanya hitungannya juga berdasarkan GDP itu. Nah, sekali lagi barangkali dengan adanya atau bisa jadi dengan berkembangnya ekonomi syariah ini, bisa jadi GDP itu nanti benar-benar memang memiliki kekuatan, tidak hanya cuma angka-angkanya saja. Kelihatannya ekonomi gede, tapi sebenarnya transaksinya nggak ada ya. Gampangnya gitu. Oh gitu. Ya, hanya sekedar transaksi uang dengan uang aja, uang muter aja. Kenapa kaitannya sama spekulasi itu tadi, Mas? Kenapa kaitannya dengan spekulasi itu tadi jadi bikin GDP-nya itu menurun ataupun kurang gitu, gimana Mas? Kaitannya itu seperti apa? Bukan menurun, tapi memang ada dasarnya. Oh, gitu. Kalau spekulasi itu kan, ya gampangnya gini. Kalau spekulasi itu kan, aku ngambil uang nih, tapi aku belum tahu mau diapain. Belum tahu mau diapain. Ya, tapi kan sudah ada transaksi dari bank. Ada kredit. Ada kredit yang disalurkan. Kredit yang disalurkan. Nah, uangnya belum tahu mau dipakai buat apa. Oh iya. Nah, kredit yang disalurkan itu salah satu indikator. Oh, berarti ada perkembangan ekonomi nih karena ada kredit yang disalurkan. Oh iya. Oke. Itu ya. Iya. Nah, kalau di syariah itu kalau mau menyalurkan pembiayaan itu harus ada dasarnya. Uangnya harus benar-benar dipakai. Misalkan untuk usaha gitu ya. Dipahami ya? Iya. Iya, harus benar-benar dipakai. Real. Untuk belanja A, untuk sewa B. Oh iya, paham Mas. Real gitu loh. Ya, secara umum ekonomi syariah ya seperti itu. Meskipun kalau kita telisik lebih dalam lagi ya tetap ada peluang-peluang yang untuk spekulasi juga tetap ada peluang, tapi kecil lah, peluangnya kecil. Secara umum kalau kita bicara di level
usaha kecil dan menengah ya, kalau transaksi dengan bank syariah pasti uang itu digunakan untuk membeli sesuatu atau menyewa Oh sesuatu. iya betul. Oke, paham. Berarti kalau misalkan kan ada nih Mas, kalau di tempatku kayak misalkan pinjaman yang apa, aku lupa namanya itu, yang basisnya itu Gitu. nyekolahin sertifikat SK PNS misalkan gitu kan, disekolahin SK-nya. SK nih misalkan. Nah, itu kan begitu dicairkan tapi kan belum tahu nih buat apa kan, karena kan nggak terkontrol mungkin kan, mungkin buat akunya sendiri misalkan aku sekolahin SK seumpama. Nah, ternyata uang itu bisa alternatifnya buat misalkan nikah, atau mungkin alternatifnya buat bikin usaha ataupun beli barang sesuatu. Berarti itu mungkin belum ada kinerjanya ya, belum ada aktivitasnya berarti itu ya Mas ya. Karena belum dasarnya itu belum tahu untuk apa gitu kan. Iya. Betul. Jadi kalau di syariah ya begitu, kamu misalnya akad pembiayaan Iya. dengan perbankan syariah ya memang sudah harusnya uangnya untuk apa Oh iya, siap. gitu. Kalau transaksi tadi jual beli ya memang benar-benar real harus jual beli Harus kan. jual beli. Artinya apa di situ ya, benar-benar transaksi itu transaksi keuangan. Jadi kan gini, transaksi keuangan atau di sektor keuangan berjalan beriringan dengan sektor real. Ya paham. Kenapa merasa perlu menulis sebuah buku nih? Kan udah ini nih, udah sempat pensiunan juga, alumnus dari perbankan konvensional, terus sekarang jadi CEO di BMT Das. Apa uangnya kurang atau gimana ini Mas Topan? Gitu, merasa perlu menulis buku ini, kenapa alasannya? Gitu. Gimana Mas Topan? Oke. Kenapa perlu menulis buku nih? Ini ya sebenarnya gini ya, kalau ngomong normatifnya ya, Iya. kita pengen meninggalkan sesuatu lah. Oh iya, Kita siap. pengen ninggalin sesuatu, Legacy karena ya? legacy. Jadi karena kan emang suatu saat nanti yang diingat orang kan peninggalan kita gitu, Iya, legacy betul. kita. Jadi untuk saat ini memang terus terang orientasi saya gitu ini juga agak dalam ini jadinya ya. Yes. Orientasi saya memang lebih ke situ. Jadi saya pikir sudah tidak terlalu pusing dengan apa yang saya miliki sekarang gitu. Tapi lebih ya udahlah, aku punya apa sih yang bisa saya kontribusikan ke masyarakat luas lah, kiranya seperti itu, terutama ke lingkungan sekitar saya, mungkin keluarga dan anak-anak, dan juga pada umumnya ke masyarakat luas. Jadi saya pikir buku adalah media saya untuk memulai, istilahnya gitu, untuk memulai memberikan dampak dampak positif ke masyarakat lah, misalnya seperti itu. Itu aja sih, simple. Jadi pengen berkontribusi aja gitu, terhadap perkembangan masyarakat gitu. Oh iya, berarti artinya intinya pengen ada suatu amal jariah lah ya, biar kalaupun udah nggak ada, karya kita masih ada dan bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya Mas Topan ya. Iya, insya Allah kayak gitulah. Dan kita semua sebenarnya kan sama, inginnya seperti itu. Hanya mungkin medianya yang berbeda. Berarti Mas Topan untuk dalam kepenulisan buku ini sendiri fokusnya di buku referensi aja ya, atau mungkin menulis buku lainnya gitu Mas? Ya untuk saat ini memang saya membuat buku yang referensi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan sedang juga coba menulis gitu beberapa naskah yang mungkin nanti genrenya berbeda. Iya, siap. Tapi semangatnya masih tetap sama lah. Semangatnya masih tetap sama. Ya barangkali nanti, besok kita kolaps ya. Siap Mas Dimas. harus collab. Saya juga harus belajar merangkai kata-kata puisi yang indah.
sapu jangga gitu kan. Ya, menurut Mas Topan sendiri, apa pandangan terhadap dunia literasi Indonesia ini gimana, Mas? Mungkin masih banyak PR lah, Iya. masih banyak PR, dan kita sekarang kita bertarung melawan media sosial. Tapi gini sih, saya sering ngobrol sama mungkin di tim saya gitu ya, di teman-teman BMTDAS misalnya, saya sering ngomong, kenapa sih kamu harus tetap membaca buku walaupun informasi sekarang itu banyak di YouTube atau Instagram gitu kan. Kalau kamu baca YouTube, kalau kamu buka YouTube, nonton YouTube, kamu hanya akan mengikuti alur mereka. Karena mereka kan jalan terus, ngomong terus, durasinya jalan terus. Atau Instagram juga sama. Tapi kalau kamu baca buku, kamu bisa berhenti pada 2-3 kalimat, lalu kamu berimajinasi. Iya, betul. Nah, disitulah yang akan merangsang pemikiran kita. Gitu. Aku sering sharing sama teman-teman Iya, gitu. betul. Itu kenapa kita tetap harus baca buku. Iya. Gitu. Kalau nonton YouTube nggak ada ruang kita, karena YouTube jalan terus. Tapi kalau kita baca buku, kita ketemu dengan 2 paragraf yang menarik, 2-3 paragraf yang menarik, lalu kita bisa berhenti dan kemudian kita berimajinasi kan. Wow, gitu, otak kita kayak kemana-mana berpikir. Nah, itu kan ruang itulah yang nggak dimiliki oleh sosial media, Iya, dan betul, itu indah banget menurut saya. Iya. Berarti Mas Topan ini sendiri termasuk generasi orang. Mungkin sama ya Mas Dimas. Iya, betul. Berarti Mas Topan ini sendiri termasuk generasi pecinta fisik ya. Kalau misalkan e-book itu gimana, Mas? E-book menurut Mas Topan? E-book it's okay sih, nggak ada masalah. Hampir sama kayak buku, tapi rasanya, chemistry-nya beda sih. Iya, benar. Kecintaannya maksudnya apa ya? Kalau buku fisik tuh kayak kita memiliki seutuhnya gitu. Kita ada yang kita sentuh, ada rasanya gitu. Ada baunya. Ada rasanya. Ya, gitu loh. Bisa dilipat ya, Mas. Dan punya apa ya? Ada unsur magis tersendiri. Gitu. Jadi ada rasa yang sama. Karena kan kadang buku punya sejarah tuh. Iya, kan? betul. Ya misalnya Mas Dimas baca buku tahun 2006 kan, bisa tiba-tiba, wah ini dulu waktu aku nembak siapa. Oh iya, betul. Iya, jadi kalau ibu kan iya, benar. mungkin gitu kan, ada beda lah. Kalau aku pikir buku cetak itu ada nyawanya kalau versi saya. Oh iya, siap. Terakhir Mas Topan, harapan atau pesan dan kesan lah buat dunia perbankan ini, dan ditambah terhadap dunia literasi Indonesia. Nah, gitu aja terakhir Mas Topan. Oh ya, oke, nggak kerasa ya kita ngobrol udah banyak. Oke. Ya mungkin ini yang terakhir. Yang pertama, sekali lagi saya terima kasih sama Mas Dimas sudah ngasih kesempatan untuk sharing, discuss. Ya, siap. Pada saya juga terima kasih siang hari ini ya. Dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan channel Garis Lurus ya, ini channel Garis Lurus makin hits, makin banyak ditonton orang, karena Indonesia butuh channel-channel seperti ini yang mengedukasi dan merangsang kita untuk lebih cinta terhadap literasi. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan perbankan syariah juga, saya berharap perbankan syariah ini bisa menjadi sebuah ruang untuk berkembang, tidak hanya untuk masyarakat yang beragama Islam, tetapi kepada seluruh masyarakat apapun agamanya, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dan harapan saya juga perbankan syariah ini bisa lebih inklusif, lebih terbuka terhadap semua golongan. Jadi kita rangkul bareng-bareng golongan apapun agar mereka bisa lebih mencintai, atau minimal mereka minimal mau mempelajari ekonomi syariah. Dan yang terakhir tadi terkait dengan literasi, ya ayo kita bareng-bareng aja lah, terutama yang muda-muda ini, mungkin yang usianya di bawah saya, perbanyak
konten-konten sosial media yang positif seperti konten Garis Lurus ini. Amin, Dan amin. jangan lupa juga buat yang nonton di subscribe sama di like. Jangan lupa. Karena ini jangan lupa di subscribe, di like, dan di share lah ke Iya. teman-teman. Nah ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa menurut saya dari Mas Dimas Siap. dan teman-teman ya mungkin di situ. Siap, oke, nggak Mungkin kerasa itu, Mas. nih. Ya siap, nggak kerasa waktu udah adzan duhur juga ini kan, kebetulan kita harus break dulu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali udah sudi mampir di channel kesayangan orang-orang yang berpikir. Ini kehormatan sekali Mas Topan bisa mau datang. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, bisa collab lagi, kita bisa bikin konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih Mas Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis lurus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam garis lurus.